Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita, amin. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat nyawa yang masih diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatnya dan serta memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam merupakan ajaran yang sempurna. Tidak ada satupun kegiatan manusia yang tidak diatur di dalam Islam, mulai dari makan, minum, tidur, bangun tidur, masuk dan keluar kamar kecil pun semuanya diatur dalam Islam. Sampai-sampai dalam perkataan pun kita diatur untuk berkata baik. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu banyak perkataan-perkataan yang baik yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan ada 7 perkataan mulia yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Yang pertama, 7 perkataan mulia yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengucap basmalah atau mengucapkan bismillah ketika memulai sesuatu. Mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya-tanya, mengapa dianjurkan harus membaca basmalah dalam memulai segala sesuatu atau segala aktivitas? Nah, perlu kita ketahui, mengucap basmalah atau bismillahirrahmanirrahim berarti kita telah mengalihkan kemampuan yang ada pada kita kepada kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segalanya, yang maha kuasa segalanya. Ketika mengucapkan basmalah, Allah mendampingi kita, memberi kemudahan atas apa yang sukar bagi kita, ya. Allah akan senantiasa membantu apa yang kita tidak mampu melakukannya, dan Allah memberi berkah dari setiap usaha yang kita awali dengan basmalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perkara besar yang tidak didahului dengan bismillah, dia akan terputus, ya. Atau dalam artian tidak akan mendapat berkah, ya. Itu yang pertama, yaitu membaca basmalah. Lalu yang kedua, yaitu 7 perkataan mulia yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengucap hamdalah atau alhamdulillah, ya, ketika memulai dan mengakhiri sesuatu. Nah, rupanya kalimat hamdalah ini justru dianjurkan untuk diucapkan setiap kali memulai dan mengakhiri pekerjaan baik. Hal ini berdasarkan salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan dan diakhiri dengan hamdalah, ya, atau alhamdulillah adalah sia-sia, ya, atau tidak ada keberkahan, ya. Sama yang pertama, yaitu mengucap basmalah, ya, 7 perkataan mulia yang sangat disukai Allah. Yang kedua, mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Nah, yang ketiga itu mengucap istighfar, ya, 7 perkataan mulia yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau astagfirullah, ya, ketika akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Para hadirin, manusia itu kadang salah dan lupa, ya, hingga ia melakukan hal-hal yang dilarang agama. Namun selama ia mau meminta ampunan atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ia pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, likulli da'i dawa'u wa dawa'u du'unu bil istighfar, ya. Setiap penyakit itu ada obatnya, dan obat-obatnya dosa adalah istighfar atau meminta ampunan, ya.
Lalu 7 perkataan mulia yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang keempat. Yang keempat, mengucap insya Allah ketika akan merencanakan sesuatu ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Perlu kita ketahui ya, bagaimana mulanya kaum muslimin dianjurkan mengucapkan insya Allah ya. Ini kisahnya bersumber dari sang manusia agung ya, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadiannya di Mekah pada waktu itu ya, pada masa awal dakwah Islam ya. Kaum Quraisy amat membenci Islam dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mereka bertekad memperlakukan beliau di depan umum. Maka diutuslah 2 orang yang terbilang cerdas ya, yakni An-Nadr bin Al-Harits dan Uqbah bin Abu Mu'aid. Keduanya dikirim kepada para pendeta Yahudi di Yastrib ya. Lalu bertanyalah kepada para pendeta itu tentang Muhammad. Sesungguhnya mereka ahli-ahli kitab terdahulu ya, mereka pasti memiliki pengetahuan yang tidak kita miliki, kata pemuka Quraisy. Nah, singkat cerita, sampailah An-Nadr dan Uqbah di Yastrib ya. Mereka diterima oleh beberapa pendeta Yahudi. Setelah menceritakan maksud kedatangannya, maka seorang pendeta berkata kepada mereka ya, tanyakan kepada Muhammad tentang 3 hal ini ya. Jika dia bisa menjawab, maka dia memang benar-benar nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia tidak bisa menjawab, maka orang itu ya, yakni Muhammad ya, hanyalah seorang pendusta. An-Nadr berkata, apa saja itu? Tanyakan kepada Muhammad ya, beberapa pemuda yang pergi di masa lalu, bagaimana keadaan mereka. Lalu para pemuda itu punya kisah yang unik ya. Tanyakan kepada Muhammad tentang seorang yang berkeliling sampai ke timur dan barat, bagaimana ceritanya. Dan tanyakan kepada Muhammad ya tentang ruh, apa hakikatnya ya. An-Nadr dan Uqbah mengucapkan terima kasih lantas pamit ya, lalu mereka pulang ke Mekah. Sesampainya di Mekah, keduanya melapor kepada para pemuka Quraisy. Setelah memahami maksud tantangan para pendeta itu, segera mereka menemui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, ceritakan kepada kami tentang beberapa orang pemuda yang pergi di masa lalu, yang punya kisah unik, dan tentang seorang yang berkeliling hingga mencapai timur dan barat, serta tentang ruhnya, apa hakikat ruhnya. Mendengar itu, Rasulullah Muhammad SAW berkata, aku akan menceritakannya tentang apa-apa yang kalian tanyakan ini besok, kata Rasulullah Muhammad SAW. Maka orang-orang Quraisy itu pun bubar. Mereka tak sabar menantikan jawaban dari Nabi SAW. Nah, ternyata sudah 15 hari lamanya Rasulullah SAW tidak juga didatangi malaikat Jibril ya. Wahyu dari Allah belum diturunkannya kepada Muhammad sejak hari itu. Orang-orang musyrikin Mekah ya, bersorak bergembira, lihatlah Muhammad telah menjanjikan kepada kita waktu itu besok, tapi sekarang sudah lewat berhari-hari, dia tak juga menceritakan apa yang telah ditanyakan. Wah, para bersorak ya, para kaum musyrikin ya. Nah, para hadirin, tertangguhnya wahyu itu ya, akhirnya usai dengan turunnya ayat-ayat di dalam surat Al-Kahfi ya, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka itu ya. Yang pertama ya tentang para pemuda ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Quran surat Al-Kahfi, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan ya. Lalu lantas yang kedua ya, tentang lelaki yang berkeliling hingga timur dan barat ya. Itulah kisah Dzulkarnain ya. Hal itu diisyaratkan dalam Al-Quran. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu ceritanya tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuh sesuatu jalan. Nah, itu ada di surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 85. Dan yang terakhir, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga ini ya, tentang ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Quran surat Al-Isra ya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh ya, kepada Muhammad. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu
diberi pengetahuan melainkan sedikit ya. Para ahli tafsir Al-Quran menjelaskan tentang peristiwa ini ya, turunnya surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24 seperti seakan-akan menegur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti akan melakukannya besok pagi ya. Ila ayyasha Allahu wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asya ayahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasada. Kecuali dengan mengatakan yang ini ya, yang awal mula adanya insyaallah ya. Kecuali dengan mengatakan insyaallah, dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini ya. Nah, memang dikala berjanji kepada orang-orang musyrik itu Rasulullah SAW lupa dari menyebut insyaallah, maka dari itu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yakni surat Al-Kahfi tersebut ya. Nah, itu 7 perkataan mulia ya yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya mengucapkan insyaallah. Dan yang kelima yaitu 7 perkataan mulia yang kelima yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mengucap la haula wala quwata illa billah ketika menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan yang keenam mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika menghadapi musibah. Dan yang terakhir yang ketujuh ya, mengucapkan ya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah atau mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.